Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini udah mau ngetes mobil ya. Sekalian ada sedikit hal menarik. Nah, ini mungkin nanti bisa teman-teman jadikan sebuah pelajaran ya. Jadi beberapa hari yang lalu Uda Nazar itu numpang mobil teman. Nah, kebetulan Uda Nazar kan mau jalan sama teman, jadi numpang mobil teman itu. Ada kejadian yang menurut Uda Nazar itu sedikit menarik ya. Kejadiannya apa? Kejadiannya itu kabin mobil teman Uda Nazar itu dipenuhi oleh parfum ya, dipenuhi oleh parfum. Itu semua dashboard AC di depan ini, semua grill AC, lubang-lubang AC itu semuanya isinya parfum teman-teman. Kemudian double blower yang di belakang itu parfum semuanya. Nah, kemudian Uda Nazar bertanya, bro, ini maksudnya apa ini, kok semua mobilnya macam toko parfum gitu kan? Jadi dia bilang gini, ya kabin saya ini ada aroma yang kurang sedap katanya gitu kan, jadi makanya parfumnya itu dikasih banyak-banyak seperti itu. Nah, ini kalau menurut Uda sangat lumayan menarik juga untuk dibahas ya. Jadi gini teman-teman, pertama kita bahas dulu aroma kurang sedap dari kabin ya. Nah, kalau menurut Uda Nazar, ini menurut Uda Nazar ya, kalau menurut yang lain ya mungkin ada pendapat lain, terserah aja, bisa teman-teman jadikan referensi yang lain. Nah ya, kalau kita mencium aroma tidak sedap dari kabin mobil itu hal pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah mencari sumber dari aroma itu. Kenapa? Kita kan nggak tahu nih apa isi kabin kita itu, apakah ada sisa-sisa makanan contohnya, atau sisa-sisa minuman yang tumpah baik ke lantai ataupun ke kursi, dan itu dibiarkan dalam jangka waktu yang agak lama, itu akan mengeluarkan sumber-sumber bau yang mungkin bisa dikatakan kurang nyaman untuk kita hirup ya ketika kita berada di dalam kabin. Nah, sumber aroma itu pun juga bisa berasal dari komponen-komponen yang ada di dalam mobil kita nih. Contohnya mungkin ada seperti bau yang seperti karet terbakar. Nah, itu kan teman-teman harus cari dulu, mana tahu ada konslet kah, atau ada perlengkapan elektriknya bermasalah di dalam kabin teman-teman. Nah, mungkin ada juga yang mencium aroma freon AC, misalnya AC teman-teman tuh bocor ya. Nah, kalau AC teman-teman tuh bocor, walaupun dia itu bocor sehalus-halusnya, itu akan menyebabkan suatu aroma yang memang kurang sedap gitu ya. Aroma itu seperti apa ya, kalau susah ya menyebut mendeskripsikan sebuah aroma ke kata-kata itu susah. Nah, jadi freon mobil itu kalau dia bocor itu juga akan menimbulkan bau. Nah, itu khusus untuk freon mobil, karena pada prinsipnya freon itu kan tidak boleh berwarna dan tidak boleh berbau, tapi khusus untuk freon mobil itu ada zat adiktif yang ditambahkan ya, untuk fungsi meningkatkan fungsi dari freon itu dan segala macam tujuannya itu. Jadi ada sebuah aroma yang keluar dari freon. Nah, aroma dari freon bocor atau AC bocor ini bisa juga ada terjadi kebocoran di oli kompresor. Nah, kalau oli kompresor udah jelas tuh aromanya pasti agak menyengit gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui dulu sumber baunya itu apa. Ketika teman-teman sudah menemukan sumber aroma yang tidak nyaman itu,
itu baru teman-teman hilangkan sumbernya. Nah, misalnya teman-teman temukan ada sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa minuman. Nah, itu teman-teman bersihkan dulu, teman-teman cuci, kemudian teman-teman jemur atau diperlakukan secara khusus. Nah, itu baru teman-teman menghilangkan sumber dari aroma tersebut. Termasuk juga kalau sumber berasal dari perlengkapan elektronik lainnya ataupun dari AC, teman-teman harus menghilangkan sumbernya itu. Nah, kalau teman-teman tidak menghilangkan sumber dari aroma baunya itu, kemudian teman-teman pakai parfum sebanyak-banyak itu sama halnya teman-teman itu menumpuk masalah di atas masalah. Jadi aroma bau dari sisa makanan ataupun dari AC itu teman-teman tumpuk dengan aroma dari parfum tersebut. Nah, itu akan aromanya itu bercampur aduk, dan suatu saat aroma itu akan lebih pekat lagi karena sudah bercampur-campur ya. Nah, ketika teman-teman menemukan hal seperti itu, dan Nazar sangat menyarankan cari sumber baunya dulu, kemudian baru dihilangkan. Jangan langsung dikasih parfum. Nah, terus ada pertanyaan, jadi udah Nazar melarang pakai parfum? Enggak, udah Nazar nggak melarang pakai parfum. Itu karena tergantung kenyamanan teman-teman sendiri dalam berkendaraan. Nah, cuma udah hanya menyarankan ketika ada sumber bau, itu sumber baunya itu dihilangkan dulu. Nah, kemudian untuk parfum mobil ya. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu. Kalau udah Nazar itu tidak menyarankan menggunakan parfum yang terlalu banyak. Karena apa? Karena parfum itu ada zat yang namanya parafin ya. Nah, itu untuk jenis parfum mobil itu ada zat yang digunakan itu adalah parafin. Nah, parafin ini itu merupakan zat yang cepat menguap pada parfum tersebut, apalagi kalau dalam kondisi yang sangat panas. Nah, zat yang bisa menguap cepat ini dia akan menempel di evaporator AC mobil teman-teman. Kalau tidak percaya, coba teman-teman kalau pakai parfum ya, terus teman-teman pakai tisu misalnya. Nah, tisu ini teman-teman taruh di depan, coba diamkan, jangan diambil dulu tisu itu agak beberapa hari, kemudian teman-teman ambil, itu tisunya akan sama aromanya dengan parfum yang kita pakai. Nah, ada parfum yang tidak menggunakan parafin, cuma udah Nazar nggak bakalan menyebutkan jenis parfumnya ya, karena nanti kena somasi pula sama penjual parfum gitu. Nah, kembali tadi kenapa kita udah Nazar mengatakan parfum itu dapat merusak komponen AC. Nah, zat parafin tadi itu dia akan lebih gampang masuk ke kisi-kisi dari evaporator teman-teman. Kemudian dia menempel di situ dan akan menyebabkan evaporator teman-teman itu berlendir. Nah, kalau evaporator itu teman-teman itu sudah berlendir, otomatis AC teman-teman tidak akan bekerja secara normal. Bisa jadi yang harusnya dingin ternyata tidak dingin. Nah, kalau dia berlendir itu kan macam-macam nanti nempel tuh, yang debu lah, yang bakteri-bakteri. Nah, itu juga bisa menyebabkan aroma yang tidak sedap. Jadi udah Nazar sangat menyarankan jangan terlalu banyak memakai parfum seperti yang teman udah Nazar tadi itu, kiri, depan, kanan, belakang semuanya parfum. Jadi pakailah parfum apa ya namanya, ya normal aja lah gitu. Yang penting suasana kabin kita tuh nyaman untuk kita kendarai, karena nanti efeknya itu kemana-mana teman-teman ya. Nah, kemudian jangan terlalu yang menyengat. Nah, jadi udah Nazar melarang pakai parfum nih, bukan melarang pakai parfum, tapi untuk mengantisipasi kerusakan komponen yang disebabkan salah satu zat parfum tadi, yaitu parafin. Nah, parafin ini ditemukan di nggak semua jenis parfum ya. Cuma udah Nazar nggak bakalan jelasin itu, teman-teman cari aja di Google nanti ya biar lebih paham lagi. Nah, kemudian kalau teman-teman memang terpaksa menggunakan parfum yang ada zat parafinnya, teman-teman harus secara berkala servis AC ya teman-teman ya. Itu bisa dicuci, evaporatornya kan biasanya itu nanti dibuka, dicuci segala macam. Nah, itu teman-teman harus melakukan secara rutin untuk menghindari apa, agar tidak berlendir tadi. Nah, mungkin segitu ya teman-teman ya. Hari ini udah Nazar sedikit berbagi mengenai
parfum dan bau tak sedap pada kabin mobil. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.